Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara semua. Kita berjumpa kembali dalam renungan mingguan hari ini Jumat 3 Januari 2025. Renungan didasarkan dari Injil Lukas pasal ke-8 ayat 16 sampai dengan 18. Sebelum kita merenungkan sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan, pertolongan, dan kemurahan-Mu yang senantiasa hadir di dalam kehidupan kami. Di tahun yang baru ini, Engkau telah menyatakan berkat kuasa-Mu Tuhan, serta penyertaan-Mu yang kekal atas kami. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Untuk itu, kebenaran sabda-Mu yang hendak kami renungkan bersama, kami yakin adalah berkat, kuasa, dan jaminan yang dari-Mu yang senantiasa beserta kami kini dan sepanjang masa. Maka berfirmanlah ya Tuhan Yesus, kami siap mendengar dan melakukannya. Dan kami mohon ampun ya Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, Sang Sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan bersyukur dan percaya. Amin. Lukas pasal ke-8 ayat 16 sampai dengan 18, demikian sabda Tuhan. Lukas pasal ke-8 ayat 16 sampai dengan 18. Perumpamaan tentang pelita. Tidak ada seorang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar, karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Berbaikilah kita yang merenungkan sabda Tuhan dan berbaikilah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Eyang kakung, eyang putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, tema renungan mingguan hari ini Jumat 3 Januari 2025 adalah akan diberi. Sekarang sudah masuk di hari yang ketiga di tahun 2025. Padahal kemarin sepertinya kita baru merayakan tahun baru. Tapi ternyata hari sudah berjalan. Dan ketika kita merefleksikan ke belakang, ternyata kita sudah melewati tahun 2024. Sekarang kita bisa mengatakan, tidak merasa ya, waktunya begitu cepat ya, dan lain sebagainya. Dari semua ungkapan ini menunjukkan bahwa memang kadang kita sadar dan tidak sadar menjalani kehidupan. Kesadaran yang bagaimana? Tentu kita mengingat perjalanan kita, berbagai peristiwa, berbagai masa, pergumulan, musisat yang diterima dan lain sebagainya. Tetapi ada bagian yang tidak sadar. Apa itu? Yaitu kita tidak seperti menikmati, tidak mengenali, tidak memaknai wingi ono apa yo? Kesadaran yang seringkali menjadi hal yang tidak kita hidupi. Maka di tahun yang baru ini, mari kita kembali berbicara tentang masa lalu yang sudah kita jalani. Dan dari masa lalu itu bukankah kita bisa memaknai untuk melanjutkan kehidupan ke depan di tahun yang baru ini? Kutahukan hari esok. Sekalipun kita tidak tahu, tapi kita menjadi pasti. Kenapa demikian? Dari pengalaman sebelumnya membuktikan bahwa kita mampu. Kita bisa. Ada saat-saat di mana kita tidak berdaya, selalu ada kuasa yang bekerja. Di saat-saat kita berduka, ada kekuatan yang menopang. Di saat-saat kita kehilangan daya,
Tiba-tiba ada kesegaran yang hadir di saat-saat kita tidak mampu. Justru ada mukjizat yang berkarya. Dan bukankah di hari-hari yang telah kita jalani menunjukkan bahwa Tuhan kita hidup, Tuhan yang benar-benar menyelamatkan kita. Maka teks yang kita renungkan hari ini, kita perhatikan di ayat 16. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Pengalaman kita adalah cahaya. Pengalaman kita adalah pelita. Pengalaman kita adalah terang untuk kehidupan kita selanjutnya di tahun ini. Kenapa demikian? Bukankah dari pengalaman-pengalaman itu, persis tadi saya mengatakan di sebelumnya, kita menemukan secercah harapan, kita menemukan kekuatan, kita menemukan kuasa, kita merasakan kesegaran, dan banyak hal yang kita jumpai ketika kita percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Maka pelita, maka terang, maka cahaya itu yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, akhirnya terus menjadi kekuatan kita untuk memandang ke depan dengan terang pula. Jangan ditutupi dengan berbagai kesedihan, tingkah laku yang jahat, perbuatan yang kotor, dan lain sebagainya. Tapi biarlah cahaya itu menyinari kehidupan kita. Sehingga langkah kehidupan kita benar-benar dalam jalan dan kebenaran dan hidup. Sekalipun kita tahu ke depan mungkin ada lubang, ada halangan, ada batu, ada jalan berkelok, jalan yang tidak rata, naik turun, dan lain sebagainya. Tetapi kita dimampukan persis seperti di tahun 2024. Maka cahaya, terang yang dari kuasa dan kasih-Nya itu akhirnya terus menyala dalam kehidupan kita. Sehingga, seperti ayat 16, tetapi Ia menempatkannya di atas kaki Dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Demikian juga kita. Mari tempatkan dari setiap pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan menjadi cahaya untuk kehidupan kita. Sehingga kita terus bergantung dan berserah kepada Tuhan. Inilah pesan yang pertama di tahun 2025. Biarlah cahaya kasih Tuhan yang telah menerangi kita, oleh pengalaman-pengalaman dan tanda-tanda yang Ia sudah nyatakan atas kehidupan kita, benar-benar menerangi cara pandang kita, sikap dan laku kita, ucapan kita, dan semua kehidupan yang kita jalani. Sehingga langkah kita ke depan adalah langkah yang penuh dengan keyakinan. Dalam segala hal kita disanggupkan dan dimampukan oleh karena kuasa Tuhan bekerja. Pesan yang kedua, mari kita perhatikan di ayat yang ke-17. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Di dalam kuasa Tuhan, semuanya menjadi terbuka. Bukankah dalam ibadah Natal, termasuk dalamnya perayaan Natal, kita dihantarkan untuk apa? Bahwa seringkali kita menjadi takut. Baik Yusuf, Maria, ya Zakaria, ya Elisabet, ya para gembala. Tapi kemudian mereka berjumpa, mendialogkan ketakutan itu dengan keyakinan. Ketika mereka tidak berdiam diri dengan ketakutan, tetapi membuka ketakutan itu dengan melakukan dan membuktikan apakah ketakutannya itu berdasar atau tidak. Sehingga yang dibangun adalah keyakinan. Keyakinan itulah yang mengalahkan ketakutan. Dan pada akhirnya bukankah Zakaria dan Elisabet menemukan dan merayakan mukjizat? Yusuf dan Maria juga menemukan dan merasakan mukjizat itu. Simeon dan Hana juga. Maka tidak ada yang tersembunyi. Semua dibukakan. Semuanya tidak ada yang rahasia. Kenapa? Tiada yang mustahil
yang Tuhan nyatakan atas hidup kita. Maka percayalah di tahun yang baru ini, bahwa tidak ada yang mustahil yang Tuhan nyatakan atas hidup kita. Terus lanjutkan kehidupan kita dengan teguh dan beriman penuh kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita dasarkan seluruh pengharapan kita kepadanya. Dan mari kita buktikan dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, tapi Tuhan nyatakan dengan kuasa-Nya. Dan sebagai penutup, dalam tema akan diberi. Kita perhatikan ayat 18. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Akan diberi. Tadi yang pertama, kita dimampukan untuk apa? Menjalani kehidupan. Dengan apa? Cahaya yang Tuhan sudah tunjukkan atas kehidupan kita. Sehingga kita tinggal melangkah saja. Terang itu menyinari kita dalam setiap langkah kehidupan kita di tahun yang baru. Pesan yang kedua tadi, bahwa semuanya akan dibukakan. Karena tidak ada yang mustahil yang Tuhan nyatakan. Maka itu akan diberi kepada kita. Jika syaratnya seperti di ayat yang ke-18. Mendengar. Jika kita mendengar, maka akan diberi. Mendengar seperti apa? Keterbukaan tubuh jiwa roh kita. Bukan mendengar saja telinga kita, tetapi mendengar dalam hidup pertobatan kita. Kita mau sungguh-sungguh, kita mau setia kepada Tuhan, kita mau taat kepada Tuhan, kita mau berserah kepada Tuhan, maka yakinlah, Ia akan memberi, akan diberi sebuah kepastian. Beri apa? Berkat. Diberi apa? Kuasa. Diberi apa? Mukjizat. Diberi apa? Kekuatan, pertolongan, dan kasih Tuhan yang menyelamatkan. Persis seperti di tahun 2024. Akan diberi. Itulah jaminan Tuhan kepada kita jika kita percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Dan selamat merayakan tahun baru 2025. Kasih Tuhan menyertai saudara semua kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur untuk kebenaran sabda-Mu yang menjadi kekuatan kami untuk menjalani kehidupan di tahun yang baru, di tahun 2025. Perjalanan kami di tahun 2024 telah membuktikan bahwa Engkau hidup. Engkau menopang dengan kasih kuasa, mujizat dan karya-Mu yang besar untuk kami. Maka kami percaya Tuhan kebenaran sabda-Mu yang telah kami terima, memampukan kami untuk terus mau disinari oleh terang-Mu yang memimpin kami pada jalan dan kebenaran dan hidup. Dan memampukan kami untuk percaya dan berserah bahwa tidak ada mustahil yang Kau nyatakan kepada kami. Untuk itu Tuhan Yesus, tolonglah kami, mampukan kami, supaya kami tidak takut, tapi percaya bahwa semua dalam kendali kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, atas hidup kami, dan keluarga kami, dan kehidupan dimanapun Engkau tempatkan pada kami Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu bekerja. Terima kasih Tuhan, kebenaran sabda-Mu telah menguatkan, menyegarkan, dan memantapkan langkah kami di tahun 2025 ini. Kami sanggup Tuhan, karena Engkau yang menyangkupkan kami dengan kuasa-Mu. Maka kami yakin juga kuasa-Mu bekerja di dalam kehidupan Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, anak Amerisia, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bapak Ngatimin, Bapak Cahyo Muntadi, anak Naladipa Nasera, Bapak Sahrun, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, anak Yaleva, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Bapak Pendeta Emeritus Dwedi Nugroho, anak Nasya Alana. Demikian juga di dalam kehidupan Saudara Gilbert, Ibu Susilowati, Ibu Frida. Kuasa dan kasih-Mu yang memulihkan, berkat-Mu yang menyatakan kekuatan, dan penyertaan-Mu Tuhan yang menyatakan keselamatan. Kami percaya Engkau memberkati hamba-hamba-Mu ini dengan kasih, kuasa, berkat, dan mujizat-Mu. Berkati juga atas kehidupan Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suharti, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Kun Maryatin Subarti, Bapak Kristen Dauri, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sardi Budi Santoso,
Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmiartini Rusti, Ibu Sri Suwarsi Rahayu. Berkati dan tolonglah Tuhan dalam kasih, kemurahan, berkat, dan keselamatan yang dari-Mu. Kami yakin memberkati seluruh keluarga yang mendampingi, memberikan ketabahan, kesabaran, kegembiraan, dan terlebih berkat melimpah atas kehidupan keluarga ini Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati juga kehidupan keluarga besar, mendiang Bapak Saudara Paulus, kasih, kemurahan, kekuatan Tuhan memberkati, dan juga memberikan penghiburan atas keluarga yang berduka. Kasih-Mu yang merengkuh, kasih-Mu yang terus memimpin kehidupan keluarga besar, mendiang Bapak Saudara Paulus. Kami percaya Tuhan Engkau juga memberkati keluarga besar Bapak Ibu Budiatmojo, ketika Engkau memanggil yang terkasih Bapak Samuel Ferry Adianto. Berkati istri dan anak mendiang Bapak Samuel Ferry Adianto. Demikian juga keluarga besar Bapak Ibu Budiatmojo, berkatilah Tuhan, sempurnalah kasih-Mu yang memberikan kesegaran, kekuatan, ketabahan, dari penghiburan-Mu yang sejati itulah keluarga tetap berdiri tegak dan melanjutkan serta meneruskan kehidupan dengan percaya dan syukur. Kami juga berdoa, ya Tuhan Yesus, untuk keluarga besar Bapak mendiang Bapak Ngatijo. Kami yakin Kau memberkati Ibu Sri Istami dan keluarga besar dalam kasih-Mu, kemurahan, berkat, dan pertolongan-Mu. Kedukaan yang dirasakan, biarlah Kau gantikan dengan sukacita dan pengharapan yang dari-Mu untuk keluarga besar Ibu Sri Istami. Kami percaya ya Tuhan Yesus. Demikian juga kami percaya memberkati kami semuanya Tuhan di tahun yang baru ini. Kami percaya kekuatan, penyertaan, dan kasih-Mu memberkati kehidupan kami semuanya Tuhan. Memberkati kami secara pribadi, rumah tangga kami, kehidupan anak dan cucu kami Tuhan. Kami percaya Engkau hadir memberkati kami semuanya. Demikian juga Tuhan, kami yakin Engkau memberkati kehidupan bergereja di GKJ Sarimulyo. Kasih-Mu yang menyatakan berkat, kuasa, penyertaan atas kami semuanya Tuhan. Hanya Engkau yang menjadi kepala gereja. Hanya Engkau Tuhan yang hadir, yaitu Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkati persekutuan di GKJ Sarimulyo. Semuanya kami yakin Engkau memberkati dan Engkau nyatakan berkat setelah karya-Mu ya Roh Kudus ya Tuhan Yesus. Berkati juga ya Tuhan Yesus bangsa dan negara kami. Kami yakin berkati bangsa dan negara kami dalam anugerah berkat dan keselamatan yang dari-Mu. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus sang sumber kehidupan dan keselamatan. Kami naikkan doa ini dengan berserah, bersyukur dan percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak di tahun 2025 ini. Kasih Tuhan menyertai kini dan sepanjang masa. Amin.